Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Saya harap semua dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini masih bertemu dengan saya, Pak Ilham Maulana Imawan. Hari ini kita akan belajar satu materi yang paling dekat dengan anak-anak semuanya, yaitu tentang psikologi remaja. Pastinya teman-teman mungkin sudah pernah dengar kata-kata remaja itu seperti apa, tapi hari ini kita akan ke dalamnya. Pastikan teman-teman semuanya melihat mulai awal sampai akhir agar materi dapat terserap dengan baik. Langsung saja kita cekidot materi. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian remaja. Remaja adalah suatu fase perkembangan yang dialami seorang ketika memasuki usia 12 hingga 22 tahun. Dan dalam materi kali ini, remaja dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama remaja awal dimulai sejak umur 12 hingga 15 tahun. Yang kedua madya dimulai sejak 15 hingga 18 tahun, dan akhir sejak 19 hingga 22 tahun. Dan saya lihat anak-anak ini sepertinya berada di kisaran umur 15 hingga 16 tahunan ini ya. Jadi sekarang ada di masa peralihan dari awal menuju madya. Kemudian banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa remaja adalah masa perkembangan yang dialami seseorang yang telah melampaui kanak-kanak namun tidak bisa dikategorikan sebagai dewasa. Nah, dalam pengertian ini pasti anak-anak pernah mengalami ya, saya loh sudah dewasa, saya sudah bukan anak-anak, jangan perlakuan saya seperti anak-anak. Nah, ini adalah salah satu perubahan yang kalian alami, di mana kalian sudah bukan anak-anak tapi juga tidak bisa dikategorikan sebagai dewasa. Jadi ini akan menjadi salah satu masalah yang paling sering kalian temui seperti itu. Jadi tetap sabar, tetap diikuti, namun ikuti nilai-nilai yang ada gitu ya. Tentunya materi tentang remaja sangat banyak, tetapi kita kali ini akan berfokus pada 4 hal, yaitu yang pertama perubahan secara fisik, perubahan kognitif, perubahan secara emosi, dan perubahan sosial. Mari kita bahas tentang fisik dulu. Fisik ada 2 perubahan yang sangat signifikan pada remaja, yaitu yang pertama perubahan secara primer, di mana primer ini masing-masing laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki akan mengalami mimpi basah, kemudian untuk yang perempuan akan mengalami siklus menstruasi, di mana siklus menstruasi pertama untuk perempuan seringnya diiringi dengan sakit kepala, sakit pinggang, kelelahan, depresi, dan mudah tersinggung. Untuk teman-teman yang cowok dan untuk teman-teman yang cewek, mohon dipahami juga ketika temannya ada yang sedang menstruasi, tolong jangan terlalu banyak disinggung, jangan terlalu banyak dijahili, karena itu tadi mereka menjadi mudah tersinggung. Selain itu juga sering diikuti dengan nyeri rahim sehingga sangat sensitif seperti itu. Kemudian ciri seks sekunder yaitu adanya perubahan pada bentuk tubuh. Selain itu juga ada perubahan suara. Perubahan suara di mana laki-laki biasanya suara menjadi lebih berat, dan kepada perempuan biasanya suaranya menjadi lebih halus. Kemudian pada perubahan bentuk tubuh kita dapat ketahui juga bahwa cowok kebanyakan akan mengalami perubahan tubuh di area dada, di mana dada membidang, dan kepada cewek juga seperti itu, pada area dada juga akan ada pertumbuhan buah dada di sana. Kemudian tumbuh bulu di beberapa area tubuh. Ini ada di ketiak, di bulu dada, dan lain sebagainya seperti itu. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan dalam segi kognitif, di mana yang pertama yaitu wawasan berpikir semakin meluas. Entah itu meliputi agama, entah itu meliputi mata pelajaran sesuatu di sekolah. Pasti kita merasa ada satu bidang yang sangat kita kuasai, dan itu sepertinya bertambah menjadi lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya yaitu mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi.
Pasti kita ketika menemui masalah pada saat kita masih remaja, kita seringnya akan mencari pemecahan masalah yang tercepat, seperti itu, yang paling efisien, yang paling cepat menuju tujuannya. Karena itu tadi, kita merasa sudah seperti orang dewasa, padahal kita masih remaja, seperti itu. Jadi remaja itu seringnya seperti itu, tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak, tapi juga tidak bisa dikategorikan sebagai remaja. Kemudian yang selanjutnya yaitu mulai memikirkan masa depan, perencanaan, eksplorasi alternatif, dan untuk mencapainya, dimana seringnya kita akan mengalami ketakutan, saya setelah lulus mau kemana, saya bekerja atau kuliah atau berwirausaha, seperti itu. Ketakutan seperti itu akan mulai sampean rasakan rek. Jadi harus banyak-banyak berkonsultasi dengan orang tua atau bapak ibu guru, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu perubahan dalam emosi. Pastinya anak-anak semuanya merasakan bagaimana perubahan emosi ini terjadi dalam diri sendiri kan ya. Tentunya kita menjadi mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, mudah murung, dan mudah memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipikir, seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, yaitu pada kognitif. Kita banyak mengalami perubahan dalam segi berpikir, dan itu juga dibarengi dengan, karena terlalu banyak berpikir, akhirnya dibarengi dengan ketakutan yang terjadi yang kita ciptakan sendiri. Untuk itu ini semuanya saling berkaitan. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur bagaimana berpikir sewajarnya, emosi sewajarnya, dan bersosial dengan teman-teman sewajarnya. Dan apabila soalnya ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan seperti itu, kebanyakan dari remaja seringnya akan mencari pemecahan masalah yang efisien, yang paling cepat, dan seringnya kalau misalnya tidak menemukan jalan yang bagus, maka akan menemukan jalan yang buruk, malah mengkonsumsi obat penenang, minuman keras, obat terlalang, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tolong hati-hati, jika ada kesulitan tolong jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi orang tua atau bapak ibu guru, seperti itu ya. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosial. Pastinya anak-anak semuanya mengalami hal ini, dimana kalian akan merasa mulai bisa memahami orang lain dan mulai bisa menjalin pertemanan dengan orang lain dengan cara mencocokkan kesamaan pada mereka, seperti hobi, minat, atau selera, atau film kesukaan, seperti itu. Dan hal ini akan menjadi hal yang sangat kalian inginkan, dimana perhatian adalah bahan bakar dari kalian semuanya. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Nah ini karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mencari jati diri kita, dan seringnya ketika kita dalam rangka mencari jati diri, kita akan banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman, dan karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman sebaya, seringnya kita akan cenderung untuk mengikuti bagaimana teman sebaya itu lakukan. Mereka ketika beli baju baru, kita akan mengikuti, seperti itu. Jadi kecenderungan remaja akan mengikuti apa yang temannya lakukan, seperti itu. Dari perubahan-perubahan itu tadi, pastinya anak-anak pasti akan mengalami kegampangan dalam memilih situasi ataupun kondisi, salah satunya yaitu kepada sahabat atau kepada pacar, yang kedua yaitu keluarga atau teman. Nah pasti kalian akan menemui pilihan-pilihan seperti ini yang membuat kalian akhirnya pusing, kemudian mencari jalan keluar tercepat, dan seringnya malah menyendiri, terus mengurung diri, malah ditinggal jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi tetap saran saya, jika ada kesulitan atau kebuntuan mencari masalah, tetap hubungi orang-orang terdekat seperti orang tua atau bapak ibu guru, atau orang-orang yang kalian anggap sebagai orang yang lebih dewasa, yang lebih tahu. Jadi kalian tetap bisa mencari jati diri, tetapi dalam
jalan yang sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Gimana? Mantap kan materinya? Saya harap materi mulai awal sampai akhir dapat diserap dengan baik oleh anak-anak. Dan tidak terasa kita sudah di akhir video. Jadi saya harap materi mulai awal sampai akhir dapat diserap dengan baik. Dan tidak lupa jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan kepada saya melalui kolom komentar atau langsung hubungi saya pribadi juga bisa. Saya akan langsung menjawabnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Saya mohon maaf jika dalam penyajian video ini ada kata-kata yang kurang enak atau kata-kata yang kasar, karena sekali lagi saya bukan makhluk halus. Terima kasih, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.